Suami selingkuh dengan tetangga baru. Saat aku mengidap sakit yang parah. Ternyata ini yang sebenarnya terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, serta penuh dalam kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Udara ruang tunggu rumah sakit terasa begitu dingin, menusuk hingga ke tulang. Pendingin ruangan yang biasanya memberi kenyamanan, kini justru membuat tubuhku bergetar. Bukan karena dinginnya, tapi karena rasa takut yang sejak pagi berputar-putar di dadaku. Jemariku saling menggenggam erat, kadang kugosokkan pada lutut, kadang kugenggam tas kecil di pangkuanku. Rasanya aku hanya butuh sesuatu untuk berpegang, agar tidak runtuh sebelum waktunya. Beberapa menit kemudian, pintu ruangan dokter terbuka. Seorang perawat memanggil namaku. Lututku mendadak lemas, tapi aku paksakan bangkit. Setiap langkah terasa berat seolah lantai menjerat kakiku. Aku masuk, lalu duduk di kursi yang berhadapan langsung dengan dokter yang sudah menunduk menatap hasil pemeriksaanku. "Ada apa, Dok?" tanyaku dengan suara bergetar. Dokter itu menghela napas panjang. Wajahnya serius, matanya penuh empati. Ia mengangkat pandangan, lalu berkata pelan, seolah takut kata-katanya menjadi pisau yang melukai. "Bu, berdasarkan hasil laboratorium dan pemeriksaan lanjutan, saya sangat menyesal harus menyampaikan ini. Ibu mengidap penyakit yang cukup berat. Stadiumnya sudah parah, dan..." Ia berhenti sejenak, menelan ludah. "Kesembuhan hampir tidak mungkin." Suara itu seperti dentuman bom di telingaku. Aku membeku. Kata-kata dokter terpantul-pantul dalam kepalaku, tapi sulit kucerna. Penyakit mematikan. Sudah parah. Tidak mungkin sembuh. Tubuhku tiba-tiba kaku, lalu gemetar. Seolah ada dinding kaca yang runtuh di sekelilingku, menimpa dengan keras, menghancurkan semua harapanku. Aku ingin bertanya, ingin menyangkal, ingin marah, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Mataku memanas, airnya menumpuk, namun kutahan agar tidak jatuh. Aku hanya bisa menunduk, mendengarkan dokter memberi penjelasan tentang obat pereda rasa sakit, kontrol rutin, dan perawatan paliatif. Kata-kata itu masuk telingaku, tapi rasanya jauh sekali, seperti suara samar dari balik kabut tebal. Aku keluar dari ruangan dengan langkah goyah. Dunia di luar terasa lain, koridor rumah sakit yang biasanya dipenuhi suara riuh orang berjalan, kini terdengar hening dan kosong. Tangisku hampir pecah, tapi kutahan. Aku tidak ingin orang-orang melihatku rapuh. Aku ingin kuat, setidaknya hingga sampai di rumah. Sesampainya di parkiran, aku masuk ke dalam mobil, menutup pintu rapat-rapat, lalu barulah air mataku tumpah deras. Tanganku memukul-mukul setir. Dada terasa sesak. Aku merintih lirih. Kenapa harus aku, Tuhan? Kenapa sekarang, saat aku baru saja merasa hidupku membaik? Butuh waktu lama sampai aku bisa menenangkan diri. Aku menatap wajahku di kaca spion. Mataku bengkak, wajahku pucat, tapi aku berusaha menarik napas dalam-dalam, merapikan rambut, menyeka sisa air mata. Aku tidak boleh pulang dengan wajah berantakan. Aku tidak ingin suamiku langsung tahu apa yang menimpaku. Aku ingin menunggu waktu yang tepat, atau mungkin, aku bahkan tidak tahu harus bagaimana. Di perjalanan pulang, pikiranku kacau. Bagaimana aku harus memberitahu suamiku? Bagaimana hidup kami setelah ini? Apa ia akan sanggup menghadapi kenyataan bahwa istrinya tak punya banyak waktu? Atau justru ia akan menjauh, tak sanggup melihatku melemah sedikit demi sedikit? Pikiran-pikiran itu menusukku lebih tajam dari diagnosa itu sendiri. Sesampainya di rumah, aku disambut senyum suamiku yang baru pulang kerja. Senyumnya hangat, tapi entah mengapa kini terasa asing. Aku mencoba membalas dengan senyum tipis, meski bibirku terasa kaku. "Bagaimana hasil periksanya?" tanyanya ringan sambil melepas sepatu. Aku tercekat. Kata-kata seakan menghilang dari kepalaku. Aku ingin berkata jujur, ingin meluapkan semuanya. Tapi tiba-tiba aku merasa takut,
takut melihat reaksinya, takut melihat matanya yang mungkin berubah iba atau bahkan kecewa. Maka aku hanya tersenyum samar, menunduk, lalu berkata, "Kata dokter, aku butuh banyak istirahat. Tidak ada yang serius." Suamiku mengangguk begitu saja, tampak lega. Ia tidak bertanya lebih jauh. Hanya menepuk bahuku sebentar sebelum masuk ke kamar mandi. Saat itu, aku segera berbalik, menutup mulut dengan tangan agar isak tangis yang hampir meledak tidak terdengar. Aku berdiri di sudut ruang tamu, air mataku jatuh satu persatu. Malam itu, aku tidur dengan wajah menghadap tembok, punggungku membelakangi suamiku. Hanya aku yang tahu bahwa hidupku mungkin tinggal menghitung hari. Dan aku juga tidak tahu bahwa kabar salah diagnosa ini, yang kupikir akan mengikat kami lebih erat, justru akan menjadi jalan bagi pengkhianatan terbesar dalam hidupku. Malam-malam setelah kunjungan ke rumah sakit itu terasa begitu sunyi. Aku masih mengingat jelas bagaimana suamiku menatapku dengan mata yang penuh iba. Malam pertama, ia memelukku lebih lama dari biasanya, seolah takut aku akan lenyap dalam tidurnya. Aku mengira itu tanda kasih sayang, tanda bahwa ia masih akan tetap setia mendampingiku. Tapi seiring hari berganti, pelukan itu semakin singkat, bahkan nyaris tak ada. Yang tersisa hanyalah keheningan, jarak yang semakin panjang meski kami tidur di ranjang yang sama. Awalnya aku mencoba memahami. Barangkali ia sedang mencari cara untuk menerima kenyataan pahit ini. Bagaimanapun, mendengar kabar bahwa istrimu mungkin tidak akan bertahan lama, tentu bukan sesuatu yang mudah. Aku ingin memberinya ruang. Aku tidak ingin menuntut perhatian saat ia sendiri mungkin sedang rapuh. Namun perlahan, ada yang janggal. Suamiku yang biasanya pulang tepat waktu, kini sering berkata ia harus lembur. Dulu ia selalu menceritakan bagaimana harinya di kantor. Bahkan sampai hal-hal kecil seperti rekan kerja yang terlambat masuk rapat atau mesin fotokopi yang macet. Sekarang, obrolannya singkat, jawabannya dingin, seolah setiap pertanyaanku adalah gangguan. Aku ingat suatu malam ketika aku menunggu makan malam bersama. Masakan sudah kusiapkan sejak sore, kuhangatkan berkali-kali. Jam dinding berdetak melewati pukul 9 malam, tapi suamiku tak juga pulang. Ketika akhirnya pintu terbuka, aku menyambutnya dengan senyum tipis dan berkata, "Aku sudah siapkan makan. Kamu pasti lapar." Ia hanya melirik sekilas, lalu berkata, "Aku sudah makan di luar tadi, rapatnya panjang." Nada suaranya datar, tak ada terima kasih, tak ada rasa bersalah. Saat itu aku hanya bisa duduk menatap piring-piring yang masih penuh. Air mata hampir jatuh tapi kutahan. Aku tidak ingin ia melihatku lemah. Perubahan itu tidak berhenti di sana. Tatapannya, yang dulu penuh cinta, kini hanya sesekali menyinggahi wajahku. Lebih sering matanya sibuk dengan layar ponsel, entah membalas pesan siapa. Kadang aku melihat senyum kecil muncul di wajahnya saat mengetik. Senyum yang sudah lama tidak ia hadiahkan padaku. Aku mencoba berprasangka baik. Mungkin ia memang sibuk. Mungkin ada tekanan kerja yang berat. Mungkin ia hanya tidak tahu bagaimana bersikap di hadapanku yang tengah menanggung beban besar. Namun hati kecilku mulai gelisah. Ada rasa asing yang tak bisa kutepis. Seolah ia bukan lagi suamiku yang dulu, yang setiap pagi membangunkanku dengan ciuman di kening, yang selalu memastikan aku sarapan sebelum ia berangkat. Kini, bahkan sapaan selamat pagi pun kadang hanya berupa anggukan singkat. Suatu sore, saat aku sedang menjemur pakaian, kulihat ia berbincang dengan Ratna, tetangga baru yang rumahnya hanya terpaut satu pagar dariku. Mereka tertawa kecil, tampak begitu akrab. Ketika mataku menangkap sosok mereka, suamiku buru-buru mengakhiri percakapan dan masuk ke dalam rumah, wajahnya sedikit kaku. Aku menepis perasaan curiga itu. Aku tidak boleh berpikiran buruk. Mereka hanya tetangga, kataku pada diri sendiri. Aku yang sedang sakit mungkin terlalu sensitif. Namun kejadian-kejadian kecil terus menumpuk. Bau parfum asing di bajunya, nada suaranya yang berubah lembut saat menerima telepon di teras, alasan-alasan yang terasa dibuat-buat setiap kali aku bertanya. Malam-malamku penuh dengan kegelisahan.
Aku sering menatap punggungnya yang membelakangiku, bertanya-tanya dalam hati, apakah ia sudah tidak sanggup melihatku? Apakah penyakitku membuatnya menjauh? Ataukah ada sesuatu yang lain yang ia sembunyikan? Aku ingin bertanya langsung, ingin memaksanya bicara. Tapi setiap kali melihat wajahnya yang dingin, aku selalu mengurungkan niat. Bagian dari diriku takut dengan jawabannya. Takut jika kenyataannya lebih menyakitkan daripada sekadar perubahan sikap. Maka aku hanya bisa memeluk bantal erat-erat, berdoa dalam hati agar semua ini hanya fase singkat. Aku berharap suamiku akan kembali, bahwa ia hanya tersesat sejenak dalam kebingungan. Namun, jauh di dasar hatiku, aku tahu, badai yang lebih besar sedang menunggu. Hari itu suasana kompleks sedikit lebih ramai dari biasanya. Beberapa orang terlihat membantu mengangkat barang-barang dari sebuah truk ke rumah yang kosong sejak lama di sebelah rumahku. Anak-anak berlarian, penasaran siapa penghuni baru yang datang. Dari jendela dapur, aku bisa melihat seorang wanita muda turun dari mobil berwarna hitam. Wajahnya cantik, terawat, dengan kulit putih bersih yang kontras dengan blus merah anggun yang ia kenakan. Rambut hitamnya panjang, terurai rapi, dan kacamata hitam bertengger di atas kepala, menambah kesan elegan. Ia tersenyum ramah kepada warga sekitar yang menolong, memperlihatkan gigi yang rapi dan senyum yang menawan. Astaga, itu tetangga baru kita ya? Bisik salah satu ibu-ibu komplek ketika kami menonton dari kejauhan. Cantik sekali, masih muda lagi. Katanya pindahan dari kota, suaminya sudah meninggal, sekarang tinggal sendirian, jawab yang lain. Aku mengangguk pelan, mencoba tidak ikut menilai terlalu jauh. Dalam hati, aku merasa iba. Tinggal sendirian tentu tidak mudah, apalagi di lingkungan yang baru. Maka sore itu, setelah ia tampak selesai menata sebagian barang, aku memberanikan diri membawa sepiring kue bolu kukus buatanku. Permisi, aku mengetuk pintu pelan. Pintu dibuka. Dan tampaklah sosok wanita itu dengan senyum yang sama hangatnya seperti tadi. Oh, halo. Wah, terima kasih. Repot-repot sekali, katanya sambil menerima kue dengan kedua tangannya. Aku tinggal di sebelah. Namaku Sinta, ucapku memperkenalkan diri. Ratna, jawabnya singkat, suaranya lembut tapi tegas. Senang sekali punya tetangga ramah sepertimu. Aku mengangguk, menahan senyum. Dari dekat, auranya makin terasa. Caranya berdiri, tatapannya, bahkan aroma parfum yang lembut, semua membuatku merasa kecil. Aku pulang dengan perasaan aneh, bukan benci, bukan pula suka, lebih pada kekaguman yang bercampur sedikit waspada. Beberapa hari berikutnya, Ratna cepat sekali berbaur. Ia sering ikut arisan ibu-ibu komplek, sesekali memberi tumpangan pada anak-anak tetangga yang sekolah. Suaranya yang renyah dan tawa yang manis membuat orang mudah menyukainya. Bahkan ibu-ibu yang biasanya sulit menerima orang baru pun tampak menyambutnya dengan hangat. Aku sendiri berusaha tetap ramah. Sesekali kami berbincang di pagar rumah, bertukar cerita ringan tentang tanaman atau harga kebutuhan pokok. Ia pandai sekali mengambil hati orang, termasuk aku. Namun di balik keramahan itu, ada sesuatu dalam dirinya yang tak bisa kujelaskan. Seperti ada tirai tipis yang menyembunyikan sisi lain yang lebih misterius. Hari demi hari, aku mulai menyadari sesuatu yang membuat dadaku sesak. Ratna dan suamiku tampak semakin sering bertemu, meski awalnya hanya kebetulan. Suamiku yang biasanya jarang berlama-lama di halaman, kini tampak lebih betah berada di luar rumah ketika Ratna sedang menjemur pakaian atau menyiram bunga. Aku pernah memergoki dari jendela. Suamiku membantu Ratna mengangkat pot besar ke terasnya. Mereka tertawa kecil saat tanahnya tumpah, dan aku hanya bisa mematung dari balik gorden. Perasaan tidak nyaman merayap, tapi aku buru-buru menegur diriku sendiri. Tidak, Sinta, kau hanya berprasangka. Mereka hanya tetangga. Hanya tetangga. Namun semakin hari, bayangan itu semakin sulit kuhapus. Ada percakapan singkat yang tertangkap telingaku suatu sore, saat aku baru saja pulang dari warung. Dari pagar, kudengar Ratna berkata pada suamiku, "Terima kasih banyak ya, Mas,
Kalau tidak ada Mas aku tidak tahu harus bagaimana. Dan suamiku menjawab dengan nada yang lembut. Nada yang sudah lama tidak pernah ia gunakan padaku. Dadaku bergetar hebat. Seperti ada sesuatu yang robek perlahan dari dalam. Aku masih mencoba bersikap tenang. Aku menyapa Ratna dengan senyum seperti biasa. Aku menyambut suamiku di pintu tanpa bertanya banyak. Tapi malam itu, aku menangis diam-diam di kamar mandi, merasakan kecurigaan yang semakin menyesakkan dada. Aku tidak tahu bahwa kedatangan Ratna bukan sekadar menghadirkan warna baru di lingkungan ini. Kehadirannya diam-diam akan menjadi racun yang perlahan merembes ke dalam rumah tanggaku. Dan aku, karena ketakutanku sendiri, hanya bisa terdiam, membiarkan semuanya mengalir tanpa keberanian untuk menghentikannya. Hari-hari berikutnya terasa semakin aneh. Suamiku, yang dulu selalu pulang sebelum matahari tenggelam, kini mulai sering datang larut malam. Alasannya selalu sama, pekerjaan menumpuk, rapat mendadak, atau lembur yang tak bisa ditinggalkan. Aku hanya mengangguk setiap kali mendengarnya, mencoba mempercayai ucapannya. Tapi dalam hatiku, ada sesuatu yang mulai goyah. Malam-malam yang dulu selalu kuhabiskan dengan menemaninya menonton televisi, kini kulewati sendirian. Hanya lampu ruang tamu yang menemaniku, sementara jarum jam berputar semakin jauh. Aku mencoba membaca buku, menyulam, bahkan berdoa lebih lama dari biasanya. Tapi kegelisahan selalu menempel seperti bayangan yang tak bisa diusir. Suatu sore, aku sedang menyiram tanaman di halaman ketika mataku menangkap sesuatu yang tak biasa. Suamiku berdiri di depan rumah, berbincang akrab dengan Ratna. Mereka berdiri cukup dekat, tertawa kecil seakan sedang berbagi rahasia yang hanya dimengerti berdua. Dari caranya menatap Ratna, aku bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda, bukan sekadar basa-basi tetangga. Aku berusaha mengalihkan pandangan, pura-pura sibuk dengan selang air di tanganku. Tapi telingaku tetap menangkap suara mereka. Ratna tertawa renyah, sementara suamiku ikut tersenyum dengan cara yang sudah lama tidak kulihat lagi di wajahnya. Senyum itu, senyum hangat yang dulu selalu ditujukan untukku, kini tampaknya menjadi milik orang lain. Malam itu, ketika ia pulang lebih larut dari biasanya, aku memberanikan diri bertanya, "Kenapa pulang terlambat lagi? Ada rapat, ya?" Tanyaku lembut. Ia tidak menatapku, hanya menjawab sambil melepas sepatu. "Iya, rapat panjang. Banyak pekerjaan menunggu." Jawabannya singkat, dingin, tanpa penjelasan. Seolah aku tidak berhak tahu lebih banyak. Aku mengangguk pelan, meski dalam hati ada rasa yang mengganjal. Rasanya ingin sekali aku berkata, "Aku tahu kau berbohong. Aku melihatmu bersama Ratna." Tapi lidahku keluh. Rasa takut kehilangan lebih besar daripada keberanianku untuk menuntut kejujuran. Beberapa hari kemudian, aku kembali melihat pemandangan serupa. Kali ini, dari balik gorden ruang tamu. Suamiku baru pulang sore itu, dan bukannya langsung masuk rumah, ia justru berhenti di depan pagar Ratna. Mereka berbicara cukup lama, dan sekali lagi, senyum itu kembali muncul di wajahnya. Senyum yang tajam menusuk hatiku. Ada sesuatu dalam senyum Ratna juga yang sulit kujelaskan. Ia selalu tampak begitu ramah padaku, menanyakan kabar atau mengirim makanan kecil, seolah benar-benar peduli. Tapi senyum yang ia berikan pada suamiku berbeda. Ada sorot mata yang teduh sekaligus penuh misteri. Ada bahasa tubuh yang terlalu akrab untuk ukuran seorang tetangga baru. Senyum itu bagai racun manis, mempesona dari luar, tapi menyakitkan bagi yang melihat dari balik tirai. Malam-malamku semakin panjang. Aku sering terbangun di tengah malam, menoleh ke arah suamiku yang tidur pulas, bertanya-tanya, apakah senyum yang ia berikan padaku dulu sama dengan yang sekarang ia berikan pada Ratna? Apakah cintanya masih tersisa untukku? Ataukah sudah beralih tanpa aku sadari? Aku mencoba menenangkan diri dengan logika. Mungkin hanya aku yang terlalu sensitif. Mungkin semua ini hanya ketakutanku sendiri. Tapi hatiku menolak. Intuisi seorang istri tak pernah salah. Ada sesuatu yang disembunyikan, ada rahasia di balik senyum mereka berdua. Dan aku,
yang tengah berjuang menelan kenyataan pahit tentang sakitku, kini harus menanggung beban lain. Rasa curiga yang semakin hari semakin mencekik. Aku tidak tahu kapan tepatnya kebenaran itu akan terbongkar. Yang ku tahu, senyum-senyum itu bukan lagi sekadar kebetulan. Mereka adalah tanda bahwa badai besar sedang menunggu di balik pintu rumahku. Hubungan kami semakin terasa asing. Dulu, setiap malam selalu ada pelukan hangat sebelum tidur, ciuman singkat di kening, atau sekadar genggaman tangan yang membuatku merasa aman. Kini, semua itu perlahan hilang. Suamiku mulai jarang menyentuhku. Jika aku mencoba meraih tangannya, ia akan berkata pelan, "Aku capek, sayang, besok saja, ya." Jika aku mendekat, ia berpura-pura sibuk dengan ponsel atau berpaling seakan ada jarak tak kasat mata yang memisahkan kami. Malam-malam terasa semakin panjang. Aku sering terjaga sendirian, menatap langit-langit kamar yang gelap. Suara napasnya yang teratur di sampingku justru membuat hatiku semakin sesak. Ia tidur begitu lelap, sementara aku menahan tangis dalam diam. Ada satu malam yang tak akan kulupa. Saat itu aku memberanikan diri memeluknya dari belakang. Aku ingin merasakan kembali kehangatan yang dulu begitu akrab. Namun tubuhnya kaku, ia malah menarik tanganku perlahan, lalu berbalik membelakangiku. "Tidurlah. Aku benar-benar lelah hari ini," katanya singkat. Aku terdiam. Ada perih yang menjalar, lebih tajam daripada kabar penyakitku sendiri. Seakan ia tak lagi melihatku sebagai seorang istri, melainkan hanya beban yang semakin menyulitkan hidupnya. Tangisku pecah setelah ia terlelap. Kusamarkan suara isakan dengan bantal, tak ingin ia mendengar. Aku menangis bukan hanya karena rasa sakit di tubuhku, tetapi karena hatiku yang terkoyak. Aku merasa ditinggalkan pelan-pelan, meski kami masih berbagi ranjang yang sama. Siang harinya pun tidak berbeda. Ia semakin jarang berada di rumah, dengan alasan pekerjaan atau urusan kantor yang tak bisa ditunda. Jikapun ada di rumah, suasana hening selalu mendominasi. Obrolan kami terbatas pada hal-hal remeh, uang belanja, listrik, atau jadwal servis kendaraan. Tak ada lagi percakapan hangat tentang mimpi, rencana, atau sekadar bercanda. Aku mulai merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Aku yang dulu menjadi pusat perhatiannya, kini seolah hanya latar belakang dalam kehidupannya. Setiap tatapannya yang dingin menorehkan luka baru. Pernah suatu sore, aku memberanikan diri menanyakan, "Mas, apakah ada yang salah dengan aku?" Ia hanya menggeleng. Matanya tidak benar-benar menatapku. "Tidak ada apa-apa. Aku hanya sibuk." Jawaban itu terlalu singkat, terlalu hambar. Dan justru dari situlah aku semakin yakin, ada sesuatu yang ia sembunyikan dariku. Namun meski curiga, aku tidak berani menekan. Aku takut jika kebenarannya jauh lebih buruk daripada prasangkaku. Aku takut jika ia benar-benar sudah tak lagi mencintaiku, dan aku hanya akan mendengar pengakuan yang menghancurkan. Aku menelan luka itu sendiri. Luka yang setiap hari membesar, merobek isi dadaku. Aku tersenyum palsu di hadapannya. Tapi begitu ia pergi, aku terpuruk di sudut kamar, memeluk diriku sendiri. Dan di antara rasa sakit yang membekas itu, aku mulai menyadari satu hal. Aku bukan hanya sedang melawan penyakit yang kutakuti, tapi juga kehilangan cinta dari orang yang seharusnya menjadi sandaran terakhirku. Hari-hariku semakin terasa sunyi. Bukan hanya karena tubuhku yang kian lemah dan sering digelayuti rasa letih, tapi juga karena ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Entah sejak kapan, aku mulai sering merasakan tatapan iba dari beberapa tetangga setiap kali aku keluar rumah. Awalnya kupikir itu hanya simpati atas penyakitku. Namun lambat laun, tatapan mereka berubah menjadi ragu, seakan-akan ada rahasia yang mereka tahu, tapi enggan mereka ucapkan terang-terangan. Bisikan itu datang perlahan. Saat aku membeli sayur di warung, aku mendengar dua ibu-ibu berbincang lirih. "Kasihan ya Bu Maya. Kalau dia tahu, pasti hatinya hancur." "Iya, saya sering lihat kok. Pak Anton sama Bu Ratna itu. Malam-malam, pergi bareng. Katanya urusan pekerjaan, tapi siapa yang percaya?"
Aku berdiri terpaku dengan senyum yang dipaksakan, pura-pura tidak mendengar. Tanganku gemetar saat menerima kembalian dari penjual sayur. Rasanya seolah seluruh tubuhku diguyur air es. Sore harinya, Bu Sumarni yang rumahnya persis di depan rumahku mendekat. Suaranya berbisik, penuh kehati-hatian. "Jangan salah paham ya, Bu. Saya cuma kasihan. Tapi, sudah beberapa kali saya lihat Pak Anton mampir ke rumah Bu Ratna. Kadang sore, kadang malam. Kalau cuma sekali, mungkin kebetulan. Tapi kalau sering, saya takut ibu sakit hati." Aku menelan ludah, menahan gejolak di dadaku. Senyum yang kupaksakan terasa getir. "Mungkin hanya salah paham, Bu. Suami saya orangnya suka menolong," kataku pelan. Tapi begitu pintu rumahku tutup, aku langsung roboh di kursi ruang tamu. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Aku ingin percaya, sungguh. Aku ingin meyakini bahwa semua ini hanyalah salah sangka. Tetapi semakin keras aku mencoba menepisnya, semakin jelas suara-suara itu menggema di kepalaku. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tengah. Jam dinding berdetak lambat, menusuk telinga. Jarum panjang baru saja melewati angka 11, tapi suamiku belum juga pulang. Telepon genggamku berkali-kali kutatap, ingin rasanya menelepon, menanyakan di mana dia berada. Namun jariku terlalu kaku untuk menekan tombol itu. Aku takut jawaban yang kudapat justru menghancurkan hatiku. Dari jendela, samar-samar kulihat lampu rumah Ratna masih menyala. Ada siluet samar bergerak di balik tirai. Aku meremas ujung selimut yang menutupi kakiku. Tubuhku bergetar hebat. Aku merasa terjebak di antara dua jurang. Ingin mencari tahu kebenaran, tapi juga takut jika benar apa yang orang-orang katakan. Di dalam kepalaku, suara-suara itu terus berulang. Bisikan tetangga yang semula kuanggap angin lalu, kini berubah menjadi cambuk yang mengoyak perasaanku. Malam itu aku berjanji dalam hati, aku tak bisa lagi hanya duduk diam. Jika ada kebenaran di balik semua ini, cepat atau lambat, aku harus menemukannya. Meski itu berarti hatiku akan hancur berkeping-keping. Bab 7, Kecurigaan yang menguat. Malam itu rumah begitu sunyi. Hanya suara detak jam dinding dan sesekali bunyi jangkrik dari luar jendela yang menemani. Suamiku tidur di sampingku, terlelap dengan napas panjang dan teratur. Namun mataku enggan terpejam. Hati dan pikiranku sibuk menimbang sesuatu yang tak ingin kuhadapi. Lalu, dering lirih ponselnya memecah keheningan. Letaknya di atas nakas, tak jauh dari tanganku. Biasanya aku tak pernah menyentuh barang pribadinya, apalagi ponsel. Kami berdua punya kesepakatan tak tertulis, saling percaya. Tapi malam itu, suara notifikasi itu seolah panggilan yang tak bisa kuabaikan. Dengan jemari bergetar, aku meraih ponsel itu. Layar menyala, menampilkan deretan pesan masuk. Nama pengirimnya jelas, Ratna. Mataku berkunang-kunang saat membaca kalimat demi kalimat yang terpampang begitu gamblang. "Terima kasih sudah menemaniku tadi. Rasanya aku tak pernah sehangat ini sebelumnya. Aku rindu senyummu. Kapan kita bisa bertemu lagi? Jangan terlalu lama di rumah. Aku menunggumu." Tanganku hampir tak sanggup menggenggam ponsel itu. Tubuhku gemetar, seakan darahku berhenti mengalir. Setiap kata terasa seperti pisau yang menembus dadaku. Aku menutup mulut, menahan isak yang hampir pecah. Kusandarkan tubuhku ke sandaran ranjang, menatap wajah suamiku yang terlelap. Raut tenangnya seolah tak menyimpan dosa. Ada bagian diriku yang ingin membangunkannya saat itu juga, menjerit dan menuntut penjelasan. Tapi aku terlalu lemah. Hatiku terlalu rapuh untuk mendengar kebohongan yang mungkin akan ia ucapkan. Ku telepas ponsel itu pelan-pelan, mengembalikannya ke tempat semula. Aku membalikkan badan, memunggungi dia. Air mataku akhirnya jatuh, membasahi bantal. Semalaman aku tak bisa tidur. Kata-kata Ratna dalam pesan itu terus bergema di kepalaku. Aku mencoba mencari alasan, mungkin saja ada penjelasan lain. Mungkin itu hanya candaan. Mungkin hanya salah kirim.
Namun hati kecilku menolak semua kemungkinan itu. Terlalu mesra, terlalu nyata untuk disebut kebetulan. Besok paginya, sikapku berbeda. Aku menatapnya dengan pandangan asing, penuh tanya, meski mulutku tetap terkunci. Suamiku berpura-pura seperti biasa, bahkan sempat mengecup keningku sebelum berangkat kerja. Ciuman itu dingin, tanpa rasa. Sepeninggalnya, aku terduduk di ruang tamu. Nafasku terasa berat, dada sesak menahan rasa sakit. Aku tahu, aku tak bisa lagi hanya mendengar bisikan tetangga atau menebak-nebak. Aku harus mencari kebenaran dengan mataku sendiri. Maka sejak hari itu, aku mulai memperhatikan setiap gerak-geriknya. Aku mencatat jam berangkat dan pulangnya, memperhatikan siapa yang ia temui, bahkan mencatat aroma parfum asing yang sesekali melekat di bajunya. Semakin lama, semakin jelas bahwa ia menyimpan sesuatu dariku. Setiap tanda kecil yang kutemukan menambah luka di hatiku, tapi sekaligus menguatkan tekadku. Aku bukan lagi perempuan yang hanya bisa menangis di balik pintu. Jika benar ia mengkhianatiku, aku akan mengetahuinya dengan pasti, meski harga yang harus kubayar adalah hancurnya seluruh hidupku. Malam itu menjadi titik balik. Dari sekadar curiga, kini aku menyimpan bukti. Meski hanya deretan pesan singkat, itu cukup untuk membuka mataku bahwa rumah tangga ini tidak lagi sama. Langkahku terasa berat saat melangkah kembali ke lorong rumah sakit yang sama, sebuah tempat yang sejak beberapa minggu terakhir dipenuhi warna kelabu dalam hidupku. Aku datang bukan lagi untuk berharap, melainkan untuk menuntut kepastian. Rasa ragu dan rasa ingin tahu mendorongku ke ruang pemeriksaan itu. Aku tak mau lagi hidup dalam asumsi yang menggerogoti hari-hariku. Dokter yang menyambutku hari itu berbeda. Wajahnya muda, mata tajam, namun nadanya tenang ketika menyebut namaku. Ia membuka map berisi hasil-hasil laboratorium, lalu memandangku seperti orang yang sedang menimbang kata-kata yang akan diucapkannya. Ada beberapa hal yang perlu kita ulangi, Ibu, katanya lugas. Hasil sebelumnya perlu dikonfirmasi ulang karena ada kemungkinan kesalahan teknis pada proses pemeriksaan. Kalimat itu terdengar seperti jarum yang ditarik perlahan dari luka lama. Ia menjelaskan dengan rinci bagaimana sampel darah dan interpretasi citra bisa salah jika ada masalah prosedural, label yang tertukar, alat yang memberikan pembacaan yang tidak tepat, atau kesalahan entry data. Semua istilah medis itu memenuhi ruangan. Tetapi yang kutangkap hanyalah satu kata, kesalahan. Ketika ia akhirnya menatapku penuh penyesalan, suaranya mengecil. Ibu, setelah kami ulangi pemeriksaan dan konsultasi dengan spesialis lain, saya harus minta maaf. Diagnosis sebelumnya tidak tepat. Ibu tidak mengidap penyakit yang mematikan itu. Ini adalah kesalahan diagnosa. Kata-kata itu seperti udara dingin yang menusuk setelah lama berada dalam kepulan asap. Aku merasakan tubuhku runtuh perlahan. Satu bagian merasakan lega yang begitu dalam, namun bagian lain dipenuhi amarah dan kehampaan yang tak terduga. Air mataku jatuh, tetapi bukan hanya karena lega. Air mata itu adalah campuran dari kelegaan, penyesalan, dan kemarahan yang baru kutahu wujudnya. Selama berhari-hari aku menahan napas seolah menunggu vonis, menata hidup dengan asumsi bahwa waktu tersisa sedikit. Aku sudah menyiapkan mental untuk perpisahan, sudah menata surat-surat kecil yang tak ingin kusediakan, sudah mulai merapikan segala perkara yang kutinggalkan seolah ingin membuat segala sesuatunya lebih mudah bagi orang lain. Semua itu terasa sia-sia sekarang. Seolah lembar-lembar hidupku yang kususun dalam keputusasaan adalah kertas kosong yang dibuang begitu saja. Kemudian muncul pertanyaan lain, lebih pedih dari rasa lega. Bagaimana mungkin kesalahan ini bisa membuat orang di sekitarku berubah? Aku teringat pada malam-malam yang kuhabiskan sendirian, pada jarak yang semakin melebar antara aku dan suamiku, pada senyum yang berubah arah. Semua luka yang kubayangkan sebagai akibat dari bebanku sebagai orang yang sakit. Apakah itu hanya alasan yang dia pakai untuk menjauh? Di ruang tunggu yang sepi, aku menutup wajah dengan kedua tangan. Napasku tertahan, dan setiap ingatan yang selama ini kusembunyikan dari diri sendiri muncul satu persatu. Pesan-pesan yang kutemukan, tawa yang bukan untukku, malam-malam panjang yang tak beralasan.
Seperti benang kusut yang ditarik, semuanya mulai terurai dan menunjukkan pola yang tak lagi bisa kusebut kebetulan. Rasa lega yang seharusnya murni kini bercampur dengan pahit. Aku merasa tertipu bukan oleh sistem medis semata, tetapi oleh kenyataan bahwa diagnosis yang salah itu telah menjadi kunci yang membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup. Pintu yang memperlihatkan wajah lain dari kehidupan pernikahanku. Bukannya menambal luka, kabar salah itu justru menyingkapkan luka lama dengan terang. Jiwaku bergejolak. Ada amarah yang menggelegak, bukan hanya pada dokter yang keliru atau pada institusi yang lalai, tetapi pada mereka yang membiarkanku merasakan kesendirian ketika aku paling membutuhkan pegangan. Di sudut benakku muncul gambaran tentang semua kesempatan yang hilang, percakapan yang tak sempat diucapkan, momen-momen yang seharusnya kami lalui bersama, dan saat-saat aku berharap dia akan tetap di sampingku. Namun di sela-sela amarah itu muncul sesuatu yang lain, kejernihan. Kebenaran, betapapun akurat atau patahnya, memberi kejelasan yang selama ini kusangka tak mungkin. Kini aku tahu bahwa penderitaanku, yang kurasa menyatukan kami dalam duka, ternyata bukan alasan yang memaksa jarak. Ini bukan lagi soal takdir buruk yang harus diterima, ini soal pilihan manusia. Dan pilihan itu harus diperiksa. Kuhela napas panjang, mengumpulkan serpihan harga diri yang terserak. Air mata yang sempat jatuh kini mengering. Ada tekad yang mulai tumbuh, halus namun tegas. Bukan untuk memaafkan secara gegabah, bukan untuk mengumbar murka di jalanan, tetapi untuk menuntut jawaban pada suamiku, pada mereka yang menempatkan dirinya di dekatnya, dan pada hidup yang selama ini kubiarkan berjalan tanpa mencurigai ada sesuatu yang retak. Ketika aku melangkah keluar dari rumah sakit, matahari sore mengiris kota dengan sinar oranye, biasa namun terasa asing di kulitku. Aku menatap ke arah rumah, membayangkan langkah-langkah kecil yang harus kulakukan, menumpahkan amarah dalam kata-kata yang jelas, mengumpulkan bukti yang selama ini kuhindari melihatnya, memutuskan apa yang pantas untuk dipertahankan atau dilepaskan. Kebenaran yang tersembunyi kini telah muncul. Ia tidak serta-merta menyembuhkan, tetapi ia memberi pilihan, bertahan dalam kepalsuan atau menghadapi kenyataan dengan kepala tegak. Di sanubari, aku merasakan sesuatu yang tak pernah kurasakan selama ini, sebuah kesiapan untuk tidak lagi menjadi korban dari kesalahan orang lain, entah itu kesalahan medis atau kesalahan hati. Udara sore itu berbeda. Saat melangkah keluar dari rumah sakit, aku merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, kendali atas diriku sendiri. Kesalahan diagnosa yang seharusnya membuatku marah habis-habisan, justru menjadi cambuk yang membangunkan kesadaranku. Aku bukan lagi perempuan rapuh yang hanya bisa menunggu vonis kematian. Aku masih hidup, masih diberi waktu, dan aku berhak menggunakan waktu itu untuk menuntut kebenaran. Selama ini aku membiarkan rasa takut dan keputusasaan menelanku bulat-bulat. Aku berpikir, buat apa berjuang jika aku memang akan segera pergi? Tetapi kini semua berubah. Justru karena aku masih sehat, aku berhak menentukan nasibku sendiri, termasuk menghadapi suamiku yang mungkin telah mengkhianati janji setia kami. Sesampainya di rumah, aku duduk lama di ruang tamu. Cahaya lampu temaram menyapu dinding yang diam. Seolah-olah rumah ini ikut menyimpan rahasia yang enggan dibicarakan. Aku menatap setiap sudut, mengingat betapa sering aku menunggu dengan sabar di sana, sementara suamiku pulang larut malam dengan wajah lelah namun penuh kebohongan. Aku tidak ingin lagi hanya menebak. Kecurigaan tanpa bukti hanya akan melahap kewarasanku sedikit demi sedikit. Maka aku mulai menyusun langkah. Di kepalaku, satu persatu rencana bermunculan. Pertama, aku harus mengamati. Tidak terburu-buru menegur, tidak gegabah menuduh. Aku harus tahu kapan ia keluar, kemana perginya, dengan siapa ia menghabiskan waktunya. Catatan kecil mulai kubuat di buku yang kusimpan di laci meja rias. Jam-jam ia pulang, aroma parfum yang menempel, bahkan alasan-alasan yang ia ucapkan padaku. Kedua, aku butuh keberanian. Selama ini aku diam, takut suaraku justru memicu pertengkaran. Tapi sekarang, aku merasa darahku berdesir dengan cara yang berbeda. Ada kekuatan yang tumbuh dari luka-luka ini, kekuatan yang membuatku berani membayangkan diriku berdiri di hadapannya,
menatap matanya, dan menuntut jawaban tanpa gemetar sedikit pun. Malam itu, ketika suamiku akhirnya pulang, aku memandangnya dengan cara baru. Ia masih tersenyum tipis, meletakkan tas kerja di meja, lalu bertanya basa-basi tentang hariku. Aku menjawab singkat, tapi dalam hatiku aku sudah menimbang setiap gerak-geriknya. Pandanganku tajam, meski kututupi dengan senyum samar. Ada rasa getir, tapi juga ada kepuasan. Kali ini bukan aku yang lengah. Di kamar, aku berbaring dengan mata terbuka lebar. Di sebelahku, ia tertidur pulas. Aku memandang punggungnya lama sekali. Dulu aku hanya melihat seorang suami, sandaran hidupku. Kini, aku melihat teka-teki yang harus kupecahkan. Aku tak tahu apa yang menungguku setelah kebenaran terungkap. Apakah aku akan kehilangan, atau justru menemukan diriku yang baru. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan lagi tinggal diam. Aku tidak akan lagi menjadi korban dari kebohongan yang bersembunyi di balik senyum dan janji. Kabar bahwa aku sehat ternyata bukan hanya kabar medis. Itu adalah kabar kelahiran kembali. Aku bangkit dari kehancuran yang sempat kurasakan, dan kini aku siap berdiri tegak menghadapi badai apapun. Malam itu, aku menutup buku catatan kecilku dengan mantap. Dalam hati, aku berbisik pada diriku sendiri. Jika ada kebenaran yang disembunyikan, aku akan menemukannya. Jika ada kesetiaan yang dikhianati, aku akan menyingkapnya. Dan kali ini, aku tidak akan mundur. Malam itu udara terasa pengap, meski angin malam semestinya menyejukkan. Suamiku berpamitan dengan wajah tenang, menyebut alasan yang sudah akrab di telingaku, lembur. Biasanya aku hanya mengangguk, menelan bulat-bulat kata-katanya meski hatiku penuh curiga. Tapi kali ini berbeda. Ada dorongan yang tak bisa lagi kuabaikan. Kebenaran harus kudapatkan malam ini. Begitu ia melangkah keluar, aku menunggu sebentar hingga bayangannya hilang di ujung jalan. Lalu, dengan hati yang berdegup kencang, aku mengambil jaket tipis dan menyusul dari kejauhan. Setiap langkahku dipandu oleh cahaya lampu jalan yang temaram, seolah-olah malam sedang mengiringi langkah seorang perempuan yang hendak menyingkap rahasia terlarang. Suamiku berjalan tanpa menoleh, seakan yakin bahwa ia melangkah dalam bayang-bayang aman. Aku berusaha menjaga jarak, menahan napas setiap kali ia melambatkan langkah. Jantungku berdetak begitu keras hingga kurasa orang lain bisa mendengarnya. Tak lama, aku melihatnya berhenti di depan rumah Ratna. Lampu rumah itu menyala, jendelanya tertutup rapat, tirai berwarna krem menutup rapat seolah menyembunyikan sesuatu. Dengan mudah, suamiku membuka pagar kecil di depan rumah itu, masuk dengan langkah yakin, lalu menghilang ke balik pintu. Kakiku seakan terpaku di tanah. Dunia terasa berputar, tetapi amarah dan rasa sakit yang mendesak di dadaku memaksa tubuhku untuk maju. Aku berjalan mendekat, setiap langkah seperti menembus bara api. Tangan gemetar, keringat dingin menetes di pelipis. Aku berhenti di depan pintu. Sejenak, aku mendengar tawa samar dari dalam, suara dua orang yang begitu akrab. Darahku mendidih. Tanpa berpikir panjang, aku mengetuk keras-keras pintu itu. Suara ketukan bergema, menusuk keheningan malam. Beberapa detik sunyi, lalu pintu terbuka. Ratna berdiri di sana, wajahnya terkejut, matanya membesar melihatku. Ia tampak cantik, meski tergesa. Aroma parfum mewahnya menyeruak keluar, bercampur dengan hawa hangat dari dalam rumah. Dan di belakangnya, berdirilah suamiku. Wajahnya pucat pasi, matanya panik, bibirnya terbuka tapi tak ada kata keluar. Ia tampak seperti seorang pencuri yang tertangkap basah. Aku melangkah masuk tanpa meminta izin. Mataku menelusuri ruangan. 2 cangkir kopi di meja, jaket suamiku tergeletak di sofa, dan selimut tipis tersampir sembarangan seakan menandakan mereka sudah terlalu nyaman berbagi ruang. Hatiku seketika runtuh. Semua kecurigaan yang berusaha kutepis selama ini kini terpampang jelas di depan mata. Tak ada lagi ruang untuk menyangkal. Jadi, ini yang kalian sebut lembur. Suaraku bergetar, namun penuh kemarahan yang tertahan. Aku menatap keduanya bergantian.
mencoba menahan air mata yang siap pecah. Suamiku melangkah maju, mencoba meraih tanganku, tetapi aku mundur. "Aku bisa jelaskan," katanya lirih. Suara yang dulu menenangkan kini terdengar menjijikkan di telingaku. Ratna diam, wajahnya campuran antara rasa bersalah dan kepuasan tersembunyi. Ia tak berusaha menutup-nutupi, seolah kehadiranku hanyalah pengganggu dalam dunia kecil yang telah mereka bangun. Dalam kepalaku, ribuan kenangan bergulir cepat. Janji suci pernikahan, malam-malam penuh doa saat aku percaya hidupku tinggal menghitung hari, tatapan penuh iba yang kini kupahami hanyalah topeng belaka. Semuanya luluh lantak. Aku berdiri tegak, meski lututku lemas. "Jangan pernah lagi kau sebut aku istrimu jika kesetiaanmu bisa kau jual semurah ini," kataku dengan suara serak, namun setiap kata mengandung tekad yang tak bisa ditawar. Malam itu, untuk pertama kalinya aku melihat wajah asli suamiku, bukan pria yang kucintai selama ini, melainkan pengkhianat yang tega menusukku di saat aku terpuruk. Dan aku tahu, ini baru permulaan dari perhitungan panjang yang harus kujalani. Ruangan itu mendadak sunyi. Ratna yang semula tersenyum manis kini memucat, wajahnya kehilangan segala pesona. Suamiku berdiri kaku, matanya melebar seperti baru saja melihat hantu. Aku berdiri tegak di hadapan mereka, tubuhku masih bergetar, tapi hatiku kini dipenuhi dengan keberanian yang tak pernah kurasakan sebelumnya. "Bagaimana bisa?" Suamiku tergagap, nadanya penuh kebingungan sekaligus rasa bersalah. Kau seharusnya," dokter bilang. Aku menatapnya tajam, air mata mengalir di pipi, tapi suaraku mantap. "Ya, dokter memang salah. Aku sehat. Aku tidak sedang menunggu kematian, seperti yang mungkin kau harapkan agar kau bebas dengan cepat. Tapi yang lebih menyakitkan, bukan penyakit yang membunuhku, melainkan pengkhianatanmu." Ratna mencoba menyelamatkan keadaan, melangkah maju dengan suara lembut yang dibuat-buat. "Maafkan aku, Mbak. Aku tidak bermaksud merebut." Aku langsung mengangkat tangan, menghentikannya. Tatapanku menusuk, membuatnya kembali mundur. "Jangan berpura-pura polos, Ratna. Kau tahu aku masih ada, masih bernapas, masih menjadi istri sah. Tapi kau memilih masuk ke dalam rumah tangga orang lain dengan senyum palsumu. Kau adalah duri yang kucabut sendiri malam ini." Suamiku meraih lenganku, nadanya memelas. Aku takut kehilanganmu. Aku bingung. Aku merasa sendirian." Aku menepis tangannya dengan tegas. "Kalau kau benar-benar takut kehilanganku, seharusnya kau ada di sisiku. Menemani, menjadi sandaran. Bukan malah mencari pelukan dari wanita lain." Suamiku tertunduk, wajahnya tertutup rasa malu yang telat datang. Ratna pun menundukkan kepala. Tapi aku tahu itu bukan penyesalan sejati, hanya rasa kalah karena rahasianya terbongkar. Aku melangkah mundur, berdiri di ambang pintu. Nafasku terasa berat, namun setiap kata yang kuucapkan terasa melegakan. Malam ini aku berdiri di sini bukan sebagai wanita rapuh yang kau tinggalkan. Aku adalah wanita yang kembali berdiri dengan martabatnya. Kau berdua boleh saja saling mencari, tapi ketahuilah, aku tidak lagi menjadi bagian dari kebohongan kalian. Suasana menjadi beku. Suamiku tak bisa berkata apa-apa. Ratna hanya menunduk tanpa suara. Aku melangkah pergi, menutup pintu dengan dentuman yang menandai berakhirnya sebuah babak dalam hidupku. Di sepanjang jalan pulang, air mataku terus jatuh, tapi bukan lagi tangisan kelemahan. Itu adalah air mata kebebasan, kesadaran bahwa aku akhirnya memilih diriku sendiri. Langkahku terasa berat pada awalnya, namun setiap derap yang kuayunkan menjauh dari rumah Ratna membuat hatiku semakin ringan. Udara malam yang dingin menusuk tulang, tapi entah mengapa, aku merasakan kehangatan yang tidak pernah kualami dalam beberapa bulan terakhir. Kehangatan itu datang bukan dari pelukan seorang suami, melainkan dari keberanian yang baru saja kuambil, keberanian untuk melepaskan. Di dalam hati, aku mengulang kata-kata yang baru saja kuucapkan, seperti mantra yang menguatkanku. Aku bukan lagi wanita rapuh. Aku berhak bahagia.
Aku punya martabat. Sesampainya di rumah, aku masuk ke kamar tidur yang selama ini menjadi saksi bisu dari tangisku, dari malam-malam panjang di mana aku merasa sendirian, ditinggalkan, bahkan sebelum ajal menjemput. Kini, kamar itu akan menjadi saksi dari kebangkitanku. Aku menyalakan lampu, menatap pantulan wajahku di cermin. Ada sembab di mata, ada garis lelah di wajahku, tapi untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang berbeda, sorot mata yang kuat. Aku duduk di tepi ranjang, membiarkan air mata jatuh lagi. Tapi kali ini tangisan itu tak lagi berisi rasa sakit, melainkan kelegaan. Seolah-olah seluruh beban yang selama ini menindih dadaku akhirnya terangkat. Aku sadar, kesalahan diagnosa yang dulu kualatari sebagai malapetaka ternyata justru hadiah Tuhan. Seandainya aku tidak pernah salah didiagnosa, mungkin aku tidak akan pernah tahu siapa sebenarnya suamiku. Aku akan terus hidup dalam kebohongan manis yang lama-lama membunuhku pelan-pelan. Kini, aku tahu bahwa kehilangan dia bukanlah kerugian. Justru itu adalah kemenangan. Kemenangan karena berhasil menyelamatkan diriku sendiri sebelum terlalu jauh terjebak. Hari-hari setelah kejadian itu, aku mulai menata hidupku perlahan. Aku kembali ke rumah sakit untuk memastikan keadaanku benar-benar sehat. Dokter baru itu menjelaskan dengan rinci hasil tesku, bahkan menunjukkan data-data yang meyakinkan. Ibu sehat, tidak ada tanda penyakit mematikan sama sekali, katanya tegas. Kata-kata itu seperti sebuah pintu baru yang terbuka lebar di hadapanku. Aku keluar dari rumah sakit dengan senyum tipis. Bukan hanya karena aku bebas dari vonis yang menakutkan, tapi juga karena aku merasa lahir kembali. Aku mulai menghubungi beberapa teman lamaku yang dulu sempat jauh karena aku sibuk menyesali nasib. Mereka menyambutku dengan hangat. Aku kembali menemukan dunia di luar dinding rumah dan bayangan suami yang penuh kebohongan. Aku mulai bekerja paruh waktu, sesuatu yang dulu selalu kutunda karena merasa harus sepenuhnya bergantung pada suami. Kini aku berdiri dengan kakiku sendiri. Tentu saja, kabar perpisahan kami menjadi buah bibir tetangga. Ada yang mencibir, ada yang iba, ada yang diam-diam kagum karena aku berani mengambil keputusan yang tak semua wanita bisa lakukan. Aku menanggapi semuanya dengan senyum tenang. Aku tidak lagi peduli pada pandangan orang. Yang terpenting, aku hidup dengan harga diriku yang utuh. Suamiku sempat beberapa kali datang, mengetuk pintu dengan wajah kusut. Aku menyesal, katanya. Aku salah besar. Tolong beri aku kesempatan. Namun setiap kali ia datang, aku hanya menatapnya dingin dan berkata, kesempatan itu sudah kau buang saat kau memilih wanita lain di atas penderitaanku. Aku tidak bisa kembali. Ia menangis, memohon, bahkan berjanji akan meninggalkan Ratna. Tapi bagiku, penyesalannya tak lagi berarti. Karena pengkhianatan, sekali dilakukan, meninggalkan luka yang tak akan pernah benar-benar sembuh. Hari demi hari, aku belajar untuk mencintai diriku sendiri. Aku pergi berjalan-jalan ke taman, menikmati langit senja, membaca buku yang dulu kuabaikan, menulis catatan harian tentang rasa syukur. Hidup terasa sederhana, tapi penuh makna. Aku menemukan kebahagiaan kecil yang selama ini tak kusadari. Suatu sore, aku berdiri di balkon, menatap matahari yang perlahan tenggelam. Angin berhembus lembut, menyapu wajahku. Dalam hatiku, aku berbisik, terima kasih, Tuhan. Karena melalui sakit yang salah itu, Kau justru menyembuhkan luka yang paling dalam. Kau bebaskan aku dari ikatan yang semu. Aku tersenyum, membiarkan bayangan masa lalu terkubur bersama matahari yang terbenam. Besok, aku tahu akan ada fajar baru. Aku siap menyambutnya, dengan kepala tegak, dengan hati yang lapang, dengan martabat yang tetap utuh. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur nyenyak tanpa tangisan, tanpa mimpi buruk. Aku tidur dengan damai, sebagai seorang wanita yang akhirnya menemukan kemenangan harga diri.